Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersekutu pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami saat ini. Mari sama-sama dengan segenap hati kita datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau di Mezbah doa malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, setiap umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau, boleh dipuaskan. Bahkan setiap umat-Mu yang merindukan pertolongan dari Tuhan akan menerimanya malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami, bahkan mengangkat setiap kami Tuhan. Kau sanggup memberikan setiap terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Makasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Yes, yes. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, oh Yesus. Kami datang, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari lebih lagi, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak
goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau yang mengerti isi hati kami. Karenanya malam hari ini kami datang Tuhan. Yes, kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati muda. Yes, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Engkau gunung batu. Yes. Kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolongan. Kau yang rindu pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu. Yes, yes, datang darimu, sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kau. Yes. Ya, mari taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pengharapanku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah. Yes, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu.
benteng keselamatanku. Sebab Engkaulah kekuatan kami itu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Malam hari ini kami angkat tangan, kami datang menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, yes, yes. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yes. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku, kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Yesus, Yesus. Kami percaya Kau yang pegang kendali, Kau yang sanggup melakukan mujizat sampai saat ini. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah, yes. Mari sembah Dia. Makasih, Kaulah sumber kehidupan. Datang, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Mari lebih lagi. Yes. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Angkat tangan, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Sekali lagi, Kaulah kekuatanku, yes. Kaulah kekuatanku, sumber. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus.
ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Kami rindu firman Tuhan untuk selalu mengubahkan hidup kami, untuk mengubahkan karakter kami, karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan, ya biarlah hari-hari ini kita mau semakin setia, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, ya. Saya mau bersaksi ya bahwa ada hal yang lucu setelah saya mengenal Ibu lewat YouTube channel Ibu. Apa yang lucu ini saudara? Jadi saya ini dulu suka nonton Netflix, drakor, dan film lainnya. Itu saya kalau nonton drakor dan juga film lainnya seharian itu saya nonton sambil bekerja. Karena saya ini punya toko, jadi saya mengawasi orang yang bekerja itu sambil nonton. Ya, satu saat saya ketemu dengan channel Ibu dan saya nonton channel Ibu. Nah, setelah saya nonton channel Ibu, khotbah-khotbah Ibu, ya ada yang lucu Bu. Sekarang kalau mau nonton Netflix, drakor, saya sudah tidak betah. Oh, puji Tuhan, haleluya ya. Paling itu hanya 5 menit saja. Langsung saya merasa tidak nyaman, langsung saya ganti ke channel Debbie Basjir TV. Oh, puji Tuhan. Bahkan pegawai saya itu ya beberapa dan banyak mereka ya bukan agama Kristen. Jadi channel Ibu itu nonstop di tempat kerja itu seharian. Ya saya juga berdoa semoga mereka dijamah Tuhan dan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan saudara ya. Itulah saudara ketika kita ini hatinya sudah dijamah Tuhan, hidup kita sudah dijamah Tuhan, maka ya itu yang firman Tuhan berkata bahwa apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih berguna dari segala-galanya. Dulu kalau nonton drakor, Netflix, film itu seharian betah. Tapi sejak mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan ya maka ya itulah tidak betah lagi karena apa yang dulu merupakan keuntungan, keasikan, hal yang kita nikmati ya sekarang aduh sudah tidak betah katanya. Langsung cepat-cepat putar khotbah dan imannya semakin dibangun. Kenapa saudara? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya berdoa biarlah channel YouTube Debbie Basjir TV ini boleh menjadi berkat buat banyak orang ya. Tapi hati-hati saudara karena sekarang beberapa channel-channel palsu mulai dibuat yang pakai nama saya. Ya ada Debbie Basjir podcast, Debbie Basjir chat apalagi itu loh. Pokoknya ingat channel kami itu yang resmi hanya Debbie Basjir TV dan DB Restoration. Hanya 2 channel itu dan ingat kami tidak pernah ya meminta sumbangan, meminta apapun ya kalau bukan saya yang ngomong ya ada yang mengatasnamakan tuh enggak ada saudara. Jadi hati-hati banyak penipuan sekarang, banyak yang pakai nama saya. Tapi biarlah kita berdoa, biarlah semua khotbah-khotbah itu boleh menjadi berkat ya dan juga banyak orang diubahkan hidupnya seperti kesaksian malam ini. Tuhan Yesus memberkati ya tidak ada namanya ini Bapak atau Ibu ya Tuhan memberkati. Iya baik saudara kita akan melanjutkan firman Tuhan. Hari ini kita masih di Yesaya 22 ya. Kemarin kita sudah di Yesaya 22. Kemarin kelancangan penduduk Yerusalem. Sekarang kita masuk di tentang Sebna dan Eliakim ya. Yesaya 22 tentang Sebna dan Eliakim. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam ya.
Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburannya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini ya di Yesaya pasal 22 ayat yang ke-15, di sini dikatakan ya Sebna, ya pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana. Sebna itu adalah pengurus negara ya, dan juga bersifat materialistis seperti orang-orang lainnya yang ada di Yerusalem. Ya pokoknya uang nomor satu, harta nomor satu, semua itu segala-galanya. Uang itu segala-galanya. Ya, dan dia bersifat seperti orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka itu ya menomorsatukan harta dunia. Dan dia mungkin selama ini termasuk kelompok yang juga ya ikut mendukung aliansi dengan bangsa-bangsa asing. Sehingga dia juga ikut mengabaikan nasihat dari Yesaya. Dan Tuhan menyatakan bahwa Sebna akan kehilangan posisinya dan digantikan oleh Eliakim. Dan Eliakim itu merupakan ya gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok. Namun sayangnya Eliakim juga akan jatuh pada akhirnya. Ya, jadi Sebna ini dia memiliki kedudukan sebagai pengurus negara, pengurus istana. Ya, namun dia sudah condong kepada harta dunia, jabatan, dan dia melupakan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, pergi kepada dia, tanya, emang di sini ada siapamu? Ya, Tuhan berkata bahwa emang di sini tuh ada siapamu? Di sini tuh ada ya siapa yang mendukung engkau sehingga engkau itu ya sombong, tetapi engkau lupa bahwa engkau itu sudah menggali kuburan bagi dirimu sendiri. Ya, ayat yang ke-17, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Tuhan yang sanggup melemparkan orang, Tuhan yang sanggup mengangkat orang, Tuhan yang sanggup menjatuhkan, Tuhan yang sanggup meninggikan orang. Ya, karena Allah itu merendahkan dan juga meninggikan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya, dikatakan dan engkau akan menggulung-gulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Ya, ingat saudara bahwa harta, kedudukan, jabatan yang kita punya itu semua titipan Tuhan. Kalau waktunya tiba Tuhan melemparkan, Tuhan menghancurkan, Tuhan menjatuhkan, itu ngeri. Ya, ngeri. Bahkan dikatakan di situlah engkau mati dan kereta-kereta kemuliaanmu akan tinggal. Semua menjadi saksi bisu. Ayat 19, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkuanmu engkau akan dijatuhkan. Ya, dari jabatanmu Tuhan akan melemparkan katanya. Ya, hari ini saudara banyak orang pengen dapat jabatan ya. Tapi ingat baik-baik ya. Terkadang orang tuh lupa bahwa jabatan itu adalah sebuah kepercayaan. Banyak yang kepengen dapat jabatan tetapi hanya untuk menyalahgunakannya. Kalau hari ini saudara punya jabatan sebagai apapun itu. Ya, di kepemerintahan, di gereja, dimanapun. Ya, yang namanya jabatan itu adalah satu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebna ini diangkat menjadi pengurus negara atau istana. Tetapi ya dia sombong, dia angkuh. Dia berpikir bahwa semua yang dia dapat itu adalah karena kekuatan dan kemuliaannya. Ternyata dia lupa bahwa itu semua datang dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan melemparkan engkau. Ya, dan aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dari pangkatmu. Engkau akan dijatuhkan. 20, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya.
dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ya saudara, hati-hati ya, makanya kita ini semakin diberi jabatan harusnya semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya harus menyadari bahwa semua itu dari Tuhan, semua itu milik Tuhan, dan Tuhan yang sanggup ya meninggikan orang, menjatuhkan orang, menggantikan orang. Ya itulah yang Tuhan akan lakukan ketika ya orang itu tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Dia mencari orang yang berkenan dan untuk menggantikan orang yang tidak berkenan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, ya tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah menurunkan, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Tuhan sendiri. Ya, kalau dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka kecuali Tuhan sendiri. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan di kantor, dimanapun. Ya, mari kita jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, percaya bahwa semua yang kita punya, jabatan, uang, pelayanan, kesehatan, bahkan nafas hidup adalah semua pemberian Tuhan. Dan kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Dikatakan di sana, aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Ya, Tuhan mengangkat, dikatakan di sana, orang lain ya untuk menggantikan Sebna. Ya, dan Tuhan mengangkat Eliakim bin Hilkia untuk menggantikan dia, menjadikan dia ya sesuatu yang kokoh. Ayat 24, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk beserta segala perkara yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, artinya ketika dia diberi jabatan, dia dianggap sebagai gantungan di tembok. Semua ya persoalan, semua masalah itu digantung kepada dia. Sampai satu saat Tuhan bilang gantungan itu akan rapuh, tidak kuat lagi, patah dan akhirnya jatuh. Dan Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, ada waktu orang diangkat, ada waktu orang direndahkan, ada waktu orang dikokohkan, ada waktu orang dijatuhkan. Ya, bagian kita adalah hari-hari ini mari kita terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita ini saudara ya terus berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Dia, dan apapun yang kita lakukan biarlah semua hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan, buat segala perkataan Tuhan. Jadikan hidup kami ini Tuhan selalu ada dalam perkenanan-Mu. Biarlah kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, percaya dan tahu diri bahwa semua yang ada dalam hidup kami itu berasal dari Tuhan. Baik jabatan, kekuatan, kedudukan, harta, pekerjaan, kesuksesan, ya bahkan nafas hidup ini hanyalah pinjaman dari Tuhan. Ajar kami menyadari semua itu sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin menjadi berkat, boleh semakin hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan diri, dan Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan hati. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang ikut misbah doa malam ini, apapun pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, pemulihan demi pemulihan terjadi, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah senantiasa ada perkenanan-Mu atas keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang ada dalam persoalan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami.
Tuhan, setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semua aset terjual sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kami berdoa biar hari-hari ini bawa hidup kami semakin berkenan pada Tuhan, yang ingin keluar dari dosa-dosa. Semuanya Tuhan turut bekerja, memberi roh keperkasaan agar kami mampu meninggalkan dosa dan berlari kepada panggilan Tuhan. Kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir, karena itu bahwa iman kami semakin teguh. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Di tengah banyak hal yang kami dengar terjadi, Tuhan, kami berdoa biar Indonesia aman, tentram dalam penjagaan Tuhan. Kami berdoa untuk Gunung Anak Krakatau yang hari-hari ini aktif kembali. Biarlah Tuhan yang campur tangan, luputkan Bapa bangsa ini dari segala murka Allah. Biarlah kami semua bertobat, terutama juga para pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada, para pejabat. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga mereka merendahkan diri di kaki Tuhan. Tidak ada korupsi, dosa, kenajisan, percabulan. Biar Tuhan berperkara dengan bangsa ini, dengan pemerintahan di bangsa kami. Biar Indonesia belum jadi bangsa yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Berkati tanah, air, laut, udara, persawahannya, pertaniannya, perkebunan, pertambangannya, peternakannya, semua diberkati Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah juga buat Eropa, hari-hari ini suhu yang begitu panas. Tuhan juga turut berperkara, ampuni Bapa dan biarlah anugerah-Mu turun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami dan kami boleh terus mengalami Engkau dalam kehidupan ini. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.